Kembali lagi di Gunners Podcast bersama Icam, Fali, dan juga Rizky, Jimet Gunner, Gunner Burger, dan juga Deddy Gunner. Let's go! Estetik, hype, dan lain-lain. Perasaan? Perasaan? Suara gua habis kan. Nangis berapa lama? Enggak sih, nggak lama sih nangis gue. Ini nggak mungkin nangis. Mungkin aja kalau off cam dia nangis. Gak kebayang gue Rizky nangis tuh. Jadi kemarin abis menang telepon si Rizky, Ki gimana Ki? Kan berak gue katanya. Lumayan sakit perut sih. Tegang ya? Agak mual juga sih sebenarnya, tapi lebih ke berak kemarin tuh. Emang respon orang untuk merespon situasi tadi malam tuh macam-macam sih. Ada yang marah-marah, ada yang happy, ada yang nangis, ada yang pengen berak kayak Rizky. Karena kan kalau udah situasi lagi anxious gitu kan macam-macam kan. Betul. Ntar mikir si Vali mati. Oh iya. Dan menurut gua pertandingan tadi malam tuh apa ya, yang bikin bener-bener kita happy banget adalah satu, Bukayo Saka yang golin. Yes. Dari South Star Boy setelah sepanjang musim menerima kritik, tapi yang membawa kita ke final adalah our home ground boy, our star boy Bukayo Saka. Kedua, atmosfer dari sebelum mulai pertandingan luar biasa. Tapi yang gua sedikit kurang Ngefeel lah. Bukan kurang terima adalah komentator dari salah satu stasiun TV di Indonesia mengucapkan kayak begini. Fans Arsenal di luar ramai sekali. Mereka seperti merayakan seakan-akan mereka juara sambil ketawa kecil. Mas gua, Siapa tuh yang ngomong? Mas gua, apa salahnya sih orang selebrasi? Apa salahnya sih orang? Mas gua Everton pada saat lawan Liverpool, inget gak? Ingat. Rame bangetnya. Di Hillsdale Park. Jadi mas gue kayak normal deh. Kalau misalkan hate itu datang dari lawan pesaing nggak ada masalah. Cuman kalau dari komentator yang harusnya netral. Itu agak disayangkan lah. Disayangkan. Muhasabah diri Anda. Gue dengar lanjutannya tuh kayak, maaf ya kalau salah, tapi ibaratnya ya nikmatilah momen ini karena belum tentu musim depan bisa diulang. Lah, mohon maaf, musim final udah 2 kali. Gitu. Iya, dan apa sih, kenapa sih harus gitu yang keluar gitu loh dari seorang komentator? Mungkin ya bisa jadi refleks, tapi maksud gua mungkin perlu dievaluasi karena penonton sepak bola bukan cuma dari satu pihak. Mungkin niatnya rage bait, mungkin nggak keceplosan, mungkin apa, tapi maksud gua baiknya kita menjadi pembawa acara itu lebih netral karena penggiringan opini itu terserah lah, mau dibilang fans Arsenal baper atau semua segala macam, tapi kayaknya fans lain tidak pernah merasakan hal yang sama. Jadi buat gue, apa salahnya kita kalau menang merayakan? Karena sekarang gue punya view yang menang merayakan, yang ikutan nonton dan ikut begadang, yang menjelaskan. Bukan yang kalah lagi, menjelaskan. Karena Diego Simeone, hal yang dia lakukan pada saat press con, dia bilang, we deserve it. And terlepas dari intrik yang ada dalam pertandingan soal penalti, banyak yang bilang ada yang ngeklaim penalti soal siapa namanya Griezmann sebelum Griezmann tuh si Julian Alvarez juga katanya kan harusnya deserve penalti. Semua enggak deserve sih, enggak, maksud gue kayak banyak diskusi lah menurut kalian gimana semua segala macam itu yang di up. Tapi menurut gue juga ada beberapa momentum di mana Gyökeres harusnya mendapatkan beberapa kali foul, itu tight banget. Yang keren adalah yaitu battle antara Gyökeres dengan para pemain belakang dari Atletico Madrid. Iya, semua digilir sama dia. Iya, asli. Jadi kita kalau ngelihat rating dari Gyökeres, gue yakin semua fans Arsenal yang nonton tidak merasa ada yang off di pertandingan kemarin. Apalagi gue bener-bener yang paling bikin gue happy banget adalah Ben White. Yes. Ben White. Tadi malam dia bukan BNBWT tapi dia Ben White. Gue nggak peduli dia mau dicap apa, tapi from my point of view, semakin lo kritik pemain kita, semakin lo ragukan, semakin mereka akan menunjukkan gitu loh. Jadi kayak even Zubimendi solid, nggak bagus, nggak jelek. Odegaard tetap seperti biasa, pressingnya luar biasa. Terlepas dari semua segala macam. Gyökeres mungkin banyak miss finishing, miss semua segala macam, termasuk chance yang paling besar itu yang pas umpan dari Hinkapie. Yang mulai kenceng banget umpannya bagus banget itu dari Trossard aja udah bagus. Iya, ada 4 nama yang pengen gua highlight.
gua highlight banget yang 3 lah ya, yang melebihi standarnya mereka. Gue gak nyebut Declan Rice karena itu standarnya Declan Rice. Gue gak nyebut Gabriel Saliba karena itu standarnya Gabriel Saliba. Tapi yang gue sebut adalah satu Mas Lewis Kelly, kedua Ben White, sama ketiga Leandro Trossard. Yes, setuju Gila, gua. Leandro Trossard. Solid banget Trossard semalam. Wah gila, defense, offense solid. Gila banget. Solid, nggak Kayak terlalu banyak. marwahnya tuh beda gitu pas main Iya. UCL ya. Gila sih Trossard tuh kan sempat disimpan juga ya, nggak main gitu. Sama kayak ya kalau Luis Kelly kan kita tahu disimpannya terus. Iya. Tapi Trossard tuh juga sebenarnya sempat ya nggak dapat menit bermain kan. Yang main Martinelli gitu. Terus taruh kiri. Iya, ketika dia main, top notch sih kemarin. Iya. Solid banget mainnya. Gimana kalau kita rewatch lagi nih? Kita sambil komentari aja nih. Boleh. Kita nih punya klip yang pendek-pendek aja. Gua udah ngumpulin nih yang paling gua inget dari kemarin. By the way, jangan takut nanti klipnya di display di podcast. Enggak sih, kena copyright lah gila. Gue yang takut kok. Iya. Tapi pasti ada visualisasi lah. Tapi Terbaik kita panik langsung. nanti akan gue edit. Let's go. Ini nih menit 11 nih. Ini nih kalau misalnya lo lihat nih, ini tuh kalau nggak salah nih yang peluang pertamanya si Atletico. Iya. Nah ini Declan Rice. Declan Rice. Anjir, gue tuh udah. Itu gue udah. Gue pikir masuk tuh. Nggak ngantuk itu, udah nggak ngantuk gue. Gue pertama nonton masih kadang ngantuk tuh. Ya wajar lah ya kan jam 2. Dan harus diakuin permainan kemarin, gue udah bilang kalau misalkan ada yang unggul 1-0 di leg pertama, itu akan lebih agresif. Tapi ini seri, pasti dua-duanya cenderung main aman. Betul. Sampai akhirnya mereka men-secure sesuatu. Iya. Bener aja kan babak pertama super ngantuk, babak kedua begitu setelah ada golnya Bukayo Saka lebih agresif dua-duanya. Ini juga David Raya motong dulu kan. Waduh, nih Declan Rice being Declan Rice ya. Ini kayak Calafiori ngetuk bola dari siapa tuh waktu itu? Yang Everton bukan sih? Everton ya? Tapi yang musim lalu juga enggak teh. Dan gue suka banget role baru Declan Rice ini ditaruh di DMF. Sebenarnya bukan marwah aslinya Declan Rice, itu kan di sini kan waktu di West Ham. Iya, dia tuh nomor 6. Begitu dia dimainin ke Arsenal lebih ke central midfield ke nomor 8. Berbeda role-nya begitu dia taruh di 6 ya beginilah. Kalau kita lihat cuman yang kita takut kayak sampai nih orang capek, sampai nih orang cedera, udah pusing tuh. Iya gak sih? Tapi dia nggak jadi terlalu sering lari ke depan ke belakang gitu ya. Tapi lebih ke kiri ke kanan dia kan. Oh, tapi kemarin lari mulu gak sih? Ya kemarin dia berapa kali tuh progresi? Kemarin dia tuh paling banyak lari dari semua pemain. Dari semua pemain ya? Tapi itu karena kemarin juga waktu lawan Fulham kan dia bisa ditarik lebih awal gitu. Jadi ngaruh lah, setengah jam juga ngaruh kalau buat Declan Rice mah. Dan menurut gue kenapa Declan Rice bisa lari segitu banyak? Karena pemain Atletico di mindsetnya adalah Declan Rice itu penyuplai bola kan. Betul. Iya. Jadi dia akan mikir jagain orang yang akan dipassing. Iya. Ya udah Declan Rice mikir, ya udah dibanding gue mikirin lo jagain orang-orang temen yang gue pengen gue passing, gue bawa aja ke depan. Iya. Kemarin kayak seperti biasa. Kayak Szoboszlai lawan MU. Ingat nggak? Iya benar yang gol Szoboszlai ke ini ya ke si Gakpo ya. Iya, ada meme-nya tuh kiri Gakpo kanan Frimpong. Mending gue sendiri. Iya kayak gitu. Terus nih ada lagi ini juga menurut gue ini Edan sini Ben White umpannya. Terus yang hampir nih mirip kayak lawan Fulham nih. Iya, benar. Koneksi Ben White Sakanya terjadi lagi. Terus lu lihat kalau Luis Kelly nahan bolanya juga ini luar biasa. Ini oke banget lah. Ini standar lah buat Premier League nih kayak gini terus aman sih kita. Tuh kan. Dan ya ini yang tadi. Jadi makanya kayak mungkin yang selalu gua highlight adalah ketika Bukayo Saka bermain sama Ben White itu dua-duanya sebenarnya lebih menyala. Iya. Either salah satu atau dua-duanya. Betul. Apalagi kalau Odegaard main bertiga sama dia. Yang gue bingung dari kemarin, gak dikasih kesempatan dia main bertiga. Tiga-tiganya, iya kan? Gak ada kesempatannya sih Cam sebenarnya. Iya, ada kesempatannya. Kenapa nggak dikasih itu yang gue masih penasaran. Iya, Saka di eman-eman sih dia menit 50 diganti kan. Iya, 58 ya. 58 lah ya. Ini juga. Di eman-eman. Ini juga salah satu yang menurut gue memorable lah. Nah, ini juga menurut gue cukup Luis Kelly. Ini momen Kelly yang bawa ke depan dan ya benar. Menit 24 ini kayak wah ini sayang banget. Itu tuh 2 kali tuh sayang tuh, harusnya ada Gyökeres di situ tuh, tapi ya udahlah dia mungkin lagi ngurusin yang lain. Nah, ini kan ada Gyökeres nih. Ini skema corner yang kemarin yang bikin deg-degan tapi gokil ya. Nah, terus ujung-ujungnya kosong kan dia. Luis Kelly kosong. Bawa nahan bolanya gila ya. Iya, wah ini juga top notch sih menurut gue.
Setuju gue. Terlepas dari itu harus kita akuin juga sih apa yang dilakuin sama Atletico Madrid di lini belakang dari segi mereka menahan bola dari serangan-serangan Arsenal tuh solid banget. Susah banget dia kalau lu lihat ya back kayak 4 back tuh di tengah semua. Jadi tuh kayak misalnya back saya kan biasanya agak ke sini ya. Iya. Tapi tuh di dekat rapat banget. Jadi Pack banget tengahnya gitu ya. nah terus kayaknya kalau ngelihat posisinya Atletico corner jauh juga susah sih. Emang benar-benar dijaga banget. Makanya ketika begitu rapat kelihatan emang serangan kita banyak kan lewat wing yang lumayan efektif dibanding lewat tengah kan. Dia tuh berusaha nutupin gimana caranya biar nggak ada bola-bola second ball. Iya. Pokoknya jangan kasih EC. Iya benar. Jangan kasih EC ruang dah. Sama itu juga. Nah, itu juga ada yang menarik tuh. Nanti di babak kedua tuh banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Ini kalau nggak salah, ini Trossard jatuh nih. Ini penaltinya Trossard. Bukan penalti maksudnya. Ini gua ngeliat Trossard ngotot tuh di momen-momen inilah. Ini menit 34 ya. Tuh. Jadi kayak ini yang VAR check ya? Yang VAR check ya. Dia ngeceknya handball tapi dia nggak ngecek ini tapi pas di situ gue ngeliat Trossard udah ini nih udah ngotot banget mainnya. Iya, cuman emang susahnya kalau misalnya VAR itu di play intensitas pada saat itu berkurang gara-gara kan di slow mo kan. Iya. Jadi nggak kelihatan dorongan sebesar apapun, walaupun emang kelihatan ada gerakan tambahan. Ya, tapi itu lah gitu. Cuman di sini sih gue pengen nunjukin Trossard emang lagi ngotot banget. Nah ini nih yang ini momen gol pertama gol nih. Ntar ya gue full screen dulu di kita. Nanti gue edit ya teman-teman, jadi bisa ngelihat kira-kira kayak gimana. Tapi tidak mungkin klip full copyright bro. Ini dari Rice ya, Calafiori ke Ben White. Dari Ben White. Nah ini nih Saliba, lu harus lihat Saliba dan Gyökeres. Gila. Sampai dia oblak sampai ke pancing keluar kan. Iya. Tapi kalau ngeliat Gyökeres abis itu dia tuh kayak otaknya jalan gitu harus ngapain. Dia udah tahu di sudutnya sempit. Iya. Terus dia kasih Trossard dan Trossard tuh syutingnya tuh juga bagus juga. Somehow nggak keblok gitu. Gue kaget. Terus akhirnya Saka kan yang nyamber. Wah itu gila sih. What do you feel waktu itu tuh? Waktu pas itu? Gue sih udah rudal gue, rusak dalam. Karena nonton sebelah bini gue tidur. Kayak aduh gitu loh. Iya, itu salah satu momen terserah deh mau dibilang golnya membosankan, mainnya membosankan atau kayak gimana. Cuman menurut gue hari ini fans Arsenal kayaknya nggak terlalu peduli sih sama komentar orang lain. Sangat tidak. Karena benar kita merayakan terlalu fokus sama rasa bahagia kita gitu loh. Setuju gue. Gila. Oke, next. Tapi nanti kalau nontonin lagi, lu tuh harus ngelihat Saliba dan Gyökeres tuh timingnya pas banget. Iya. Gyökeres tuh bisa kayak gitu nggak offset, gue bingung. Iya. Gue kira offset loh tadi. Banyak sebenarnya momen kayak gitu kemarin. Cuman ya itu yang salah satu yang tabrakan sama Saka, itu juga. yang dia shoot secara langsung. Sebenarnya kalau secara itu Gyökeres buka peluangnya, buka ruangnya udah bagus, tinggal dimaksimalin aja seperti apa komunikasinya dengan pemain lainnya. Betul. Ya gue tapi di sini kita harus nggak usah kita lah, minimal gue pribadi bakal ngasih kredit yang lebih sih ke Gyökeres. Karena tuh kadang-kadang penilaian ke Gyökeres tuh suka berlebihan gitu. Kan kita kadang-kadang lihat berlebihan in a good way or a bad way? Berlebihan dalam artian gini, kan kita lihat dia kalau ngontrol bola lepas kan gitu. Terus kayak kadang-kadang kalau di duel udara juga bolanya kemana-mana lah gitu. Iya. Tapi tuh kayak seakan-akan tuh dinilainya ini pemain gak punya otak gitu. Padahal menurut gue sih ya itu terlalu parah juga sih. Dan kalau misalnya dia emang lagi ya lebih lock in lah dari lawan Fulham kemarin juga udah sebenarnya banyak lah dia tuh udah mulai berkembang. Lawan Leverkusen juga udah makin padu gitu. Tapi ya di sini nih di Atletico ini kayak makin kelihatan lah itu kayaknya habitatnya emang lawan. Benar-benar setelah lolos Piala Dunia sih. Dia bener-bener kayak wake up momennya dia, gitu bener. 2026 lah kayak udah makin settle Inggris gitu kan, udah makin kenal teman-temannya itu pecah sih. Ayo kita lanjut nextnya nih. Ini juga aduh Gabriel bro. Gila sih itu, gue pikir selesai nih udah nih. Baru mulai nih babak kedua, ya Allah. Ini Simeone nih, anaknya Diego Simeone nih. Waduh. Itu
Itu bisa nggak penalti? Gue tuh aduh anjing penalti. Lemes nih ya. Momen ini lemes sih gue lumayan tuh. Tapi ternyata yang memang nggak penalti sih. Kalau penalti mah wasitnya gila juga menurut gue. Acir. Menurut lu gimana Gabriel semalam? Gue pengen denger dong. Gabriel. Kita mau ngomongin Gabriel nih. Breathtaking. Gue nggak tahu ya. Itu pas gue, menurut gue, oke, Declan Rice memegang kontrol kontrol captaincy without band captain in overall, tapi lini belakang tetap iyalah the man himself. Dinamo-nya bener-bener King of Brazil. Gabriel. Ini kalau kita rewind ya, lagi. Itu gue ngeri yang kepalanya Gabriel ke nadengkulnya si Raya. Iya itu, ya Allah. Gue panik gue. Ini juga yang sebelum Gabriel bikin penyelamatan itu kan Saliba duluan tuh yang blunder. Iya. Dia nyundulnya ke belakang. Iya. Ya itu Saliba tuh di interview sama media kan pas dia bilang dia bahas kejadian ini, dia bilang iya itu salah gue emang. Terus katanya Gabi yang nyelamatin. Santai banget. Tapi ya begitulah mereka itu gunanya partner ya guys. Maksud gue bener-bener kita berapa kali di musim ini ngelihat mereka saling cover lah. Saling cover itu luar biasanya Gabriel Saliba, dan terutama kalau season ini dari sisi defense ditambah mungkin di dalam kotak penalti ya. Kalau dalam kotak penalti Gabriel, Saliba, Hincapié, Calafiori kalau di belakang. Tapi kalau di luar itu Timber nomor 1. Iyalah. Man to man Timber juara ada. Udah nggak ada lawan tuh Timber. Ini aja nggak pakai Timber ya. Iya. Wah. Ya semoga nanti di final Timber bisa berkontribusi lagi lah ya. Yang gue kaget sih berarti sesolid itu even Ben White gitu ya mas gue ya. Kita tahu Lukman tuh sebagus apa ya Atletico. Tapi 2 match ini nggak dibikin jadi kayak kurang bagus gitu loh. Menurut gue tuh sempat nulis di Instagram pemain kunci tuh sebenarnya Simeone sama Lukman. Lukman itu karena 1 lawan 1 itu bagus. Kemarin tuh waktu di away di Atletico, Lukman sebenarnya berbahaya, tapi dia mandul. Iya, benar. Nah di sini benar-benar dikunci nih sama Ben White sama Saliba. Terus satu lagi tuh Simeone itu sebenarnya bahaya karena sebenarnya dia tuh engine banget. Iya, engine banget. Dia mainnya Spartan banget dan dekat sama Llorente yang sama-sama mesin kan gitu. Jadi kayak kemarin aja Llorente bikin kata-kata kan waktu dia pindah ke lini tengah. Jadi itu gila sih. Jadi begitu gua ngeliat Lukman sama Simeone diganti, wah berarti sukses nih Arsenal nih. Gitu. Sebenarnya emang momen paniknya ketika Sorloth dipanggil sih. Iya gitu. Karena bukan karena dia lebih baik daripada yang lainnya, tapi gaya bermainnya beda dengan yang lainnya. Dia mengandalkan duel udara lah gitu. Iya, jadi menurut gua walaupun sebenarnya duel udara itu adalah mainan Arsenal ya, terutama di center back Gabriel Saliba gitu loh. Kita sedikit sekali kalah duel udara. Apalagi di match ini benar-benar terlepas dari kesalahan Saliba itu. Duel udara kayaknya jarang melihat ada. Bukan satu hal yang harus takutin lah. Bisa lah udah tahu cara nangkalnya gimana. Walaupun tiap corner deg-degannya ujung-ujung. Buset. Corner itu lumayan, corner free kick Atletico gue lumayan ini. Mereka set piece di season ini kan di UEFA Champions League salah satu yang terbanyak kan. Paling banyak dan itu bola berhenti dulu kan. Jadi kayak kita tuh kayak aduh nih. Berhenti lagi overthinking kan. Terus kayak aduh dan kita belum secure apa-apa itu juga bikin panik. Dan kita belum pernah masuk final lagi. Jadi terlalu banyak komplikasi di kepala. Kita belum pernah masuk final lagi. Gue nggak mau lihat HP deh, takut kena notif kan. Jadi gue nonton. Tapi akhirnya looking back ke champion tahun sebelumnya emang step by step ya, dari quarter final, semi final, final gitu. Iya makanya. Baby steps banget tapi konsistensi. Sampai gitu. Itu tapi jangan sampai menangnya tahun depan sih. Gue sih. Gue mah yang nanti lihat nanti aja lah. Iya kalau gue nggak terlalu ini gue pribadi yang pengen gue highlight adalah gue bangga sama tim gue dengan gaya mainnya mereka. Gue nggak mikirin final menang apa enggak, gue nggak mikirin Premier League kita akan dapat apa enggak. Yang jelas marwah kita tuh udah balik gitu loh. Kemarin gue nonton di CBS apa di Sky Sport. Ada statement dari salah satu, gue lupa siapa yang ngomong, intinya dia bilang Arsenal tuh ngembalikin rasa kepercayaan fansnya di match Fulham kemarin, sehingga berkesinambungan dengan momentum
semifinal leg kedua Liga Champion ini. Iya. Dan benar-benar dibikin statement masuk final. Jadi menurut gua ini sesuatu yang baik, cuman jangan terlalu overwhelmed karena nothing has secured yet. Iya. Jadi intinya cukup, makanya kita selalu bilang kan enjoy the moment guys. Yes. This is the moment to embrace. Bener. Apapun yang dilakuin sama tim ini udah luar biasa banget. Ya nggak sih? Nah ini yang GeoCares tadi ya kita nonton lagi lah. Tadi kita udah bahas sih, cuman gue pengen nonton lagi sih. Soalnya anjir nih, lu bayangin kalau gol pecah banget gak sih? Dan gue lihat Atletico akhirnya nggak ngerasa kehilangan Conor Gallagher sama sekali ya. Dengan ada Simeone ya. Iya, karena yang Declan Rice kok GeoCares. Oh ini yang ini bukan yang GeoCares, sorry. Ini yang penalti nggak dikasih. Ini juga ini karena sebelumnya si Pubil dia udah ngelanggar si ini kan. Udah ngelanggar si Gabriel kan. Jadi udah keburu ditiup peluitnya. Itu kalau Fiori juga menengan pelanggaran tuh bahaya tuh. Makanya dia langsung ganti tuh abis ini. Iya, kalau Fiori sih bener-bener. Tapi kayak di bench ya, gue kira yang kena kartu di bench tuh kalau Fiori. Bukan, Kepa. Ternyata Kepa ya nendang bola ya. Kepa tuh ngawur itu. Bola out ditendang ke penonton. Tapi jangan lupa guys, Jimat UCL. Iya betul. Kepa Jimat UCL. Gak usah main, di situ aja. Kodam. Aduh, ya. Kodam Arisa Balaga. Ini yang GeoCares nih ya. Nah ini momen GeoCares guys, momen dimana harusnya ini passingnya Trossard sakit, tapi umpan Hinkapie the best thing what I've seen in this match, kayaknya salah satu the best. Dan gua nggak menyalahkan GeoCares di sana karena satu, bolanya di atas itu susah buat dikontrol. Susah. Yang kedua, nafas GeoCares itu kayak nggak bisa. Bro, gua ngerti nafas lu apa, gue yakin sih. Gue yakin sih nih orang bener-bener wah gila sih. Udah tepat sih menurut gue teknik. Maksudnya dia langsung first touch gitu kan. Dan gak terlalu kenceng kan. Maksudnya dia udah gak yang udah kayak pas sih sebenarnya, cuman emang bukan yang kayak naruh tenaga gitu kan, karena bolanya udah kenceng jadi dia kayak tinggal plug gitu, bolanya naik. Tapi naik sedikit ya. Naik sedikit kakinya aman tuh. Tapi gila sih Pak, ini crossing Hinkapie sih nggak ada otak sih. Hancur. Gila. Ini tuh kayak kalau gol ini kalau terjadi sama mungkin ya feel-nya nggak sebesar tapi mirip feel-nya sama ankle breaker Saka kemarin. Iya. Dari segi build up itu perfect. Kalau misalkan jadi gol, gila pecah banget. Banget. Kayak passing kayak passingnya siapa? Martinelli waktu itu yang ke Havertz. Gol lawan Chelsea kan begitu juga kan? Iya. Yang pakai outside dia. Trivela dia. Nah, ini yang Charlotte nih gue juga. Yang Charlotte sih juga kayak udah deg-degan. Wah gila sih ini. Kata dulu dari main dikit. Mungkin yang bikin makin deg-degan banget menitnya sih. Iya. Sama menit-menit kita ini banget soalnya. Nah ini GeoCares nih udah duel kan. Terus Nah si David Hanko nih, si backnya Atletico langsung tiba-tiba langsung ke depan. Aduh, Gabriel udah tidur kan, untung dia pengkor. Iya anjir. Kaki yang panjangan Ki. Tinggi banget kan Charlotte. Ya mungkin tuh alasannya kemarin dia leg 1 nggak main ya. Iya. Kayak ya sebenarnya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin fans Atletico yang tahu formnya Charlotte kayak apa, tapi menurut gua kemarin aneh sih pas away Charlotte nggak dimainin karena dia ya sebenarnya bisa jadi pembeda. Lagi inform juga di ininya. Iya. Keserimpet tuh. Aduh, bayangin jadi fans Atletico. Wah, marah sih. Kentangnya polos itu anti klimaks. Marah sih gue kalau jadi fans Atletico. Tapi ngelihat Julian Alvarez udah 2 leg, makin pengen sih jujur. Jujur makin pengen jujur. Iya, kalau itu. Tambah lagi Berta berantem kemarin. Iya. Mungkin jangan lupa janjian kita kemarin ya. Gitu Julian Alvarez ya. Tapi Berta kan Sporting Director ya, maksudnya kan dia orang penting ya. Dia ini banget kayak ngapain sampai ke lapangan-lapangan. Iya, too much involvement sih sebenarnya. Bukan tapi gue nggak ini, gue nggak in a good way. Gue nggak menyalahkan, gue seneng justru. Iya. Karena dia kan ibaratnya bos gue nih sampai ngapain sampai di lapangan sampai Edu mana mau? Sampai ribut sama pelatih. Bukan Edu, kenapa jadi bandingin sih? Ya beda gaya aja sih. Iya, kenapa harus ada perbandingan? Tapi lucu. Tapi gayanya gue maksudnya
di saat itu pas lah karena kan Berta juga dulu dari Atletico jadi ada story-nya lah gitu. Jadi waduh itu Mungkin waktu pemilihan pemain tuh ada selek kali ya sama si Simeone waktu kayak kenapa lu beli dia, gue yang rugi kan. Tapi itu gara lo cabut gue nggak bisa beli siapa-siapa gitu. Tapi itu benar sih, maksudnya benar ada pemberitaan kayak gitu. Sebenarnya bukan selek yang gimana-gimana ya, tapi memang kayak ada dulu kan Atletico beli Joao Felix kan dan nggak cocok. Gantiin Griezmann kan itu. Terus ada juga pemain-pemain yang pemain-pemain muda yang lebih teknikal. Ya pokoknya Atletico tuh pengen rebranding, bukan rebranding anjir. Pokoknya tuh dari gaya main yang memang lebih direct, terus jadi ada variasi supaya bisa lebih teknis lah, lebih dari belakang. Itu tuh dicariin pemainnya sama Berta, dibeli, tapi nggak works lah gitu. Jadi memang Berta tuh juga punya visi sebenarnya ke Atletico gimana, Simeone juga visi ke Atletico gimana. Mungkin di satu poin itu nggak match dan ya udah kita cabut si Bertanya gitu. Dan make sense sih, maksud gue dari segi, maksud gue Arsenal tim yang nggak pernah juara setelah 20 tahun terakhir ke final, 22 tahun kita dapat piala, tapi fansnya masih growth. Karena apa yang dijual sih visi bermain, gaya bermain, bener. Filosofi dan selain itu juga kita mencari pemain-pemain yang nggak merasa lebih besar daripada klubnya, gimana mereka bisa menjadi satu bagian dari klub gitu ya, tim player semua segala macem. Dan Berta mungkin waktu di Atletico oke, nih tim dapat prestasi tapi kok auranya tidak sepositif itu gitu loh. Mungkin dia punya visi nih, gue coba gaya main lu bisa lebih atraktif semua segala macam sehingga lu bisa mendapatkan view lain dari penggemar-penggemar lainnya karena mengingat di Liga Spanyol memang masih dua tim yang mendominasi dari segi supporter, dari segi piala, dari segi apapun. Walaupun Atletico sempat masuk sekali-sekali, tapi view-nya kok nggak sebesar let's say Borussia Dortmund. Iya, benar. Ya, tapi banyak sih memang ini correct me if I'm wrong ya kalau buat yang nonton, tapi memang kalau ngelihat di fanbase-nya Atletico atau mungkin di La Liga, memang Simeone ini kelamaan, kayak mungkin juga mereka butuh pembaruan. Tapi menurut gua yaitu balik lagi ke pandangan masing-masing. Ya sama lah kayak dulu Wenger in Wenger out. Pasti banyak pro kontranya kan. Tapi karena emang susah kalau misalnya kita udah dapet seseorang yang memberikan hal yang nggak pernah kita rasain setelah sekian lama, pasti penilaiannya itu jadi bias. Bener. Atletico menang Liga 2 kali loh di masuk UCL final 4 kali. Di tengah dominasi Barca Madrid itu respect lah. Makanya. Gua tuh ketemu. Dan mencetak siapa aja? Forlan, Cavani, Aguero, Kepa, De Gea, si Courtois pun dicetak dia. Bukan Joao Felix. Siapa? Filipe Luis gitu dia nyetak. Filipe Luis. Dari 2010-an awal lah. Diego Godin, Miranda, Rodri, Partey, Koke, Saul nih dia nyetak juga. Jadi paham lah. Siapa? Yannick Carrasco. Iya. Jadi gila sih. Jadi gila banget. Itu tim udah gila banget, makanya menurut gua big respect for what Atletico give to us gitu loh. Biarin aja, mungkin ada fans Atletico juga yang nonton podcast ini. Aupa Atleti. Maksud gua apapun yang dikomentarin sama orang luar, kita cukup bangga sama tim kita dengan performa. Kayak defensif, mungkin terserah lah mau bilang kayak defensif, menurut gaya direct semua segala macam. Gua nggak peduli apapun statementnya, tapi yang perlu kita highlight adalah kedua tim bertarung dengan susah payah sampai titik darah penghabisan. Terlepas dari pro kontra, nggak usah dipikirin pro kontra karena setiap match pasti ada pro kontra, pasti ada perdebatan. Hingga tetes terakhir kok ini. Tapi tadi kan lu ngomongin soal yang tidak lebih besar dari klub ya. Jadi tuh tadi gue baca di pemain yang tidak lebih besar daripada klub. Ya, yang Hand of Arsenal di Twitter ada interview, intinya tuh gini, Arteta ditanya, lu kenapa masukin starting line up yang sama nih kayak lawan Fulham? Terus katanya Arteta, wah sebenarnya gue udah mikir banyak tapi ini gut feeling aja gue pengen masukin ini. Ya, gue pokoknya pengen coba lagi deh ini. Terus dia komunikasiin ke pemain, dia bilang ke pemain-pemain yang gue dengerin ini pemain-pemain yang nggak main jadi starter, dia bilang sorry bla bla bla. Terus katanya pemainnya dibilang, menurut Arteta dia bilang
oh ya, it's okay bos. Kalau lu pokoknya kalau lu butuh kita siap gitu. Ya. Itu gila banget. Dan yang Serius lu gitu. Yang paling Serius lu. yang paling perlu di highlight dari statement itu menurut gua, no one gives a credit that much to Mikel Arteta. Iya. Mikel Arteta, maksud gua, Itu culture. coba lu sama gua mikir nggak Luis Skelly bakal dimainin? Mungkin ada presentasi, tapi lebih besar apa sama Zubimendi? Zubi lah. Gua nggak mikir dia bakal main di Liga Champions sih. Iya kan, Skelly kan. Maksud gua di momen tersebut di semifinal penentuan gitu loh. Iya. Defining moment ini. Iya, dan dia ngelakuin, maksud gue Zubimendi udah jelas dari segi pengalaman, dari segi lawan tim Spanyol, Iya. dari segi apapun lah. Aspeknya banyak. Walaupun mungkin lagi tertekan atau apa, tapi kayak kita mikir egonya juga kan pasti kan. Masa gue dimainin lebih kalah sama pemain yang lebih muda. Iya. Iya. Nah, Dan dia bisa ngontrol itu. komunikasinya itu. Itu bener Iya. culture-nya sih berarti di Bener. foto. Jadi Sadis. menurut gua kayaknya kita harus give credit lebih banyak sama pelatih kita Mikel Arteta. Serah mau dibilang minim taktik kek, mau dibilang apa, tapi cara komunikasi dia udah diakuin sama semua pelatih besar. Gaya komunikasi ya. Iya. Mungkin taktik masih banyak perdebatan, pemilihan pemain banyak perdebatan. Ini sama kayak apa yang si Vieira bilang waktu itu. Kekuatannya Wenger apa sih? Trust. Kelemahannya apa? Sama, trust juga. Iya. Itu juga yang terjadi kayaknya sama Mikel Arteta. Kekuatannya di trust, kelemahannya juga di trust. Iya kan? Ada beberapa momen kayak, udah deh, gue coba ganti, gue coba pertahanin lu, gue coba ini semua segala macem. Ya, walaupun mungkin banyak yang salty buat kita ngeliatnya, tapi ya itu menurut gue sama sih. Tapi menurut gue di sisi pemain tuh ya cukup humanis sih, karena kan yang misalnya katakanlah misalnya ya kasusnya Zubimendi lah, dia nggak perform tapi dikasih kesempatan untuk balikin performanya tuh sampai lama gitu. Dan dia tuh baru diganti ketika performanya udah agak bagusan. Iya. Dan Skelly, lu setelah lu udah pede kan lo di season lalu. Gua cadangin lu, menurut gua ya, dari view gua entah itu bener apa enggak, dia membiarkan Skelly suffer di bangku cadangan. Tapi dia juga ngebiarin Skelly buat ngeliatin apa sih kesalahannya Zubimendi, apa yang kurang dari Declan Rice. Begitu dia main, oke, Skelly emang posisi aslinya itu. Tapi apakah dia akan sebagus itu? Iya, itu dia benar. Di momen itu. Maksud gua, dia main di momen Fulham. Iya. Fulham itu penting banget. Kayak yang kita bahas minggu lalu. Iya, setuju gua. Kan kayak kita bahas kan. Kalau kita dapat 2 ini, the pressure was not on us anymore. Iya kan? Pindahin dulu nih. Pindahin dulu. Iya kan? Jadi kayak itu kayak Rizky bilang minggu lalu. Jadi bener-bener kayak Skelly perform di 2 match sepenting ini, mau cuman setengah babak, mau cuman 60-70 menit, tapi kayak 60-70 menit paling berarti mungkin dalam karir dia sepanjang masa. He get the best out of him gitu. Iya. Makanya that's why kayaknya kalau ngejual Skelly itu jangan juga sih. Dan kayaknya kalau nggak salah antara Skelly Eze sempat bilang bahwa kepercayaan ini akhirnya paid in full gitu loh. Kayak kembali ngebayar kita balik gitu loh, akhirnya kepercayaan ke Arteta ini gitu loh. Sama yang gue suka Arteta satu lagi, pada saat press con sebelum pertandingan, pasti pemain-pemain yang kayaknya, gue nggak tahu ya, setiap pemain yang diajak maju, biasanya akan perform di next match-nya. Eze yang gol luar biasa, itu yang dibilang I don't care. Iya. Sporting ya. Trossard sempat diajak, ujung-ujungnya di UCL lihat kan mainnya kayak buset kayak apa di fase liga. Gyökeres di tahun ini baru-baru ini kan, dia perform 2 gol, jadi kayak makanya gue kayak udahlah tepuk tangan dulu lah sama Pak gitu. Gue bener kayak mungkin lu cuma lihat apa decision di dalam lapangan, tapi di luar lapangan untungnya gue banyak melihat hal-hal yang kayaknya tuh gak banyak dilakuin sama pelatih lain. Sebenarnya gue yakin pasti ada improvement lah, kayak misalnya apakah lo timingnya tuh bakal lebih pas gitu, karena ya kalau boleh jujur timingnya kan kita suffer dulu nih, kita kalah Bournemouth dan lain-lain sebelum mengubah ini semua. Walaupun ya itu payoff ya di momen kita sekarang, cuman apakah itu bisa diperbaiki nanti? Ya itu pasti bisa gitu. Jadi menurut gue yang point of improvement itu bukan sesuatu yang fatal banget, sesuatu yang kalau lu punya pengalaman lebih, lu punya belajar lebih,
pasti tuh bakal berkembang lah, gue yakin banget sih itu. Dan Luis Kelly pas diganti tuh gue goosebumps banget sih, karena kan penontonnya nge-chance kan. Ya kita tahu lah si Luis Kelly 2026 dikata-katain kayak apa sama fans Arsenal. Parah banget. Tapi pas semifinal UCL, semifinal leg 2 yang mau ke final, dia diganti, ya dia ketabrakan ya, ada knock gitu. Terus 49, anjir. Langsung kayak berubah dalam satu ini gitu loh. Terus kameranya tuh disorot ke mak bapaknya, lihat muka merinding bapaknya ya. kayak Jadi semalam tuh banyak momen ya sebenarnya. lu bayangin lah kalau itu anak lu lah gitu. Iya. Jadi kayak, ya makanya betapa beruntungnya kita jadi fans Arsenal, kita ngelihat tim dengan build up kekeluargaan, jadi kita ngelihat hal-hal kecil kayak gini. Mungkin yang buat fans lain kayak alah lebay fans Arsenal semua segala macam. Cuman yang itu kelebihannya kita jadi fans Arsenal, kita ngelihat intrik-intrik yang mungkin membuat kita ya berpengaruh juga sama gaya hidup kita gitu loh, view kita semua segala macam. Jadi ya makanya kenapa monumental banget. Walaupun kita belum masuk, belum jadi juara, belum apa, tapi pertandingan ini terlalu banyak intrik yang menyenggol apa ya? Emosi lah, emosi kita kena ke hati mulu gitu. Iya gitu loh. Pas full match mungkin semua ini kali ya teriak. Cuman apesnya gue bete gitu kayak gue nonton di ini kan di internet. Pas gue nonton live di internet, pas lagi selebrasi malah langsung nggak ada video tayangannya. Gue kayak gue butuh itu gitu loh, kita fans Arsenal gitu. Cuman ya apa namanya, kita harus paham juga lah semuanya segala macam. Tapi kita gimana fans yang nggak baperan dibikin baper mulu sama klubnya. in a good way, in a bad way. In a good way dong. Tapi in a good way and in a bad way juga ada ya. Tapi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya ini memang lagi berbunga-bunga banget lah. Yeah. Ya, kita tahu lah malam Selasa ada apa, jadi. Semoga aja Cinderella Stories ini berjalan terus. Kalau emang mau dibilang hoki, semoga Arsenal hoki sampai jadi juara. Iya, amin. Kayak siapa tuh ya hoki sampai mau jadi juara? Alter ego. Tapi ya balik lagi seperti Alter ego juara 2, jangan. Jangan. Kita satu dong. Kalau kita bisa 1 ya. Tapi balik lagi ya, seperti William Saliba juga di interview, kita masih ada 4 final lagi. 4 final ya? Yang harus kita jalani. Iya. Dan dia yakin kita akan memenangkan itu semua. 4 final yang dimaksud adalah laga-laga di 3 di Premier League dan 1 laga final Liga Champion. Itu yang dimaksud. Karena like we said before, every game is a final. Jangan bilang quadruple lagi. So buat fans Arsenal, kita benar-benar datang hari ini bertiga dengan aura happy. Semoga lo yang nonton juga happy banget sama performa Arsenal tadi malam. Masih ada 4 final lagi kalau kata Saliba. Mari kita kawal sama-sama dan kita berharap semoga Arsenal bisa ngelakuin yang terbaik. Juara urusan kedua, tapi yang penting Arsenal ngelakuin yang terbaik. Oke? Trofi come within lah pokoknya. Oke. Lu terakhir gue mau tanya. Nazar lu. Apa pakai nazar? Enggak, lucu-lucuan aja. Lu dulu aja. Salah satu piala bisa kita dapetin. Nazar gue adalah gue akan nato ini Arsenal dan tulisan Tifo yang semalam sih. Nazar. Tifo. Nazarnya kok nazar banget nih. Iya. Nazar itu yang baik, bro. Itu emang nggak baik. Itu kan pengingat. Tato. Iya, itu kan pengingat. Kata siapa tato jelek? Iya sih. Gue juga. Kalau lo? Gue bukan nazar. Inilah ya. Janji gue. Keinginan gue gitu lah. Gue pengen di viewers gue kan suka live TikTok belakangan ini. Gue udah bilang kalau misalkan juara, gue bakal warnain jenggot gue jadi merah. I can't wait, bro. Ada yang bilang cukur aja jangan, sumpah. Gue kalau dicukur kayak teroris, sumpah. Aneh bro. Gue kemarin udah mikir kan muka gue bakal pakai baby face kali ya. Gue mau bikin visa tuh waktu itu. Pas gue liat, buset nih dari teroris bro, jangan deh. Kalau gue, insya Allah pasti akan ada karya selanjutnya. Nanti mungkin tulisan, mungkin ebook atau apa gitu. Gue belum tahu formatnya apa, tapi udah pasti jadi semangat kon. Jadi semangat dong kalau nulis gitu. Ingat, waktu itu Pak Rizky udah pernah bikin ebook Declan Rice. Declan Rice yang dibagi bagi berapa orang waktu itu lu bikin ya? Ya itu kan enggak, itu online kan. Jadi gratis aja. Enggak, yang lu cetak waktu itu yang enggak jadi. Oh, enggak jadi. Enggak jadi gua. Nah, siapa tahu di momen ini itu dia. Bisa terjadi. Ya. Kita nggak pernah tahu lah maksud gua. Itu nazar gua lah, maksudnya buat give back juga ke teman-teman Gunners gitu kan. Perjalanan musim 2025-2026 as Gunner Burger.
Ya, jadi Kelas anjir. Nah, kalau lu apa nih guys? Lu Iya. tulis di kolom komentar Tulis juga kolom lah. komen dong. Biar rame, biar seru. Semoga aja Arsenal bisa menunjukkan yang terbaik. Amin. Amin. Let's go on to the next game. Come on, Gunners! Come on, Gunners!